Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Fadil Hari Putra. Saya perwakilan dari kelompok 5 dari mata kuliah Information to Data Introduction to Data and Information Management. Eh, jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait project website dari project website yang kita buat untuk tugas kelompok keempat. Jadi di sini kita membuat sebuah aplikasi untuk eh, mendata kucing gitu. Jadi di sini kita bisa menginputkan nama, umur, dan warna lalu ketika ditambah nanti daftar atau list kucing kita akan muncul seperti di bawah ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan aplikasinya dan ke codingan atau sampai ke database, kita perlu menyiapkan beberapa instalasi. Bukan beberapa sih sebenarnya cukup satu, yaitu kita perlu menginstal sebuah aplikasi bernama XAMPP. Karena di dalam XAMPP sudah kayak terbundle gitu ya, udah ada buat MySQL-nya, buat PHP-nya, kayak gini. Nah, di sini bisa dipilih sih sebenarnya mau buat macOS atau untuk Linux atau untuk Windows. Disesuaikan dengan sistem operasinya. Ketika sudah berhasil terinstall, nanti kurang lebih kontrol panelnya akan terlihat seperti ini. Nah, di sini sebenarnya yang kita butuhkan dua ini aja sih. Jadi Apache untuk menjalankan server si PHP. Lalu yang kedua MySQL untuk penyimpanan kita, untuk database kita. Nah, ketika ini sudah berhasil terinstall, cara kita memastikan ini benar-benar berjalan normal, kita bisa klik tadi ini, klik admin. Jadi ketika kita sudah membuka tampilan ini berarti XMPP kita sudah terinstall dengan baik gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingan. Jadi di sini kita melakukan implementasi dari pembelajaran pada matkul ini. Jadi kita belajar soal SQL dan sedikit tentang PHP gitu. Di sini pertama-tama kita perlu membuat HTML-nya dan kalau misalnya awalnya saya juga bingung, ternyata PHP juga bisa menuliskan eh, codingan HTML ya ternyata. Jadi di sini kita perlu coding HTML kita seperti ini kurang lebih supaya bisa mengoding tampilan, membuat tampilan. Jadi kalau dari tim kami kita punya tampilan judul data kucing, terus bikin title untuk menambah kucing baru. Lalu di sini ada form inputnya, itu yang tadi apa ini kurang lebih sepertinya jadinya tampilannya dan kita punya codingan untuk menampilkan listnya. Hmm. Nah, setelah kita melakukan pembuatan code HTML, selanjutnya kita perlu membuat code PHP-nya. Nah, code PHP ini nih berfungsi untuk menghubungkan lah ya lebih tepatnya antara input dari HTML atau kita sebutnya frontend ke dalam nanti database kita. Kurang lebih seperti ini sih. Jadi di sini diperlukan actionnya karena kita nggak redirect ke halaman manapun, maka kita redirectnya tetap ke halaman ini gitu, ke file index PHP. Lalu dengan metodenya post karena kita ingin mengirimkan data ya. Lalu di sini perlu label dan input. Sebenarnya input sih karena kita ingin menginputkan teks. Di sini juga perlu name, parameter name karena untuk diambil nanti di sini sebenarnya cara kita mengakses form input. Di sini ada tiga form, ada nama, umur, dan warna. Lalu yang terakhir juga
tombol untuk kita men-trigger simpan data-data ini ke database gitu. Gimana cara kita menghubungkan ini, yaitu dengan if iset ini. Ini dari PHP sih. Jadi if iset post, karena tadi metodenya post, maka ini post terus post tambah. Jadi si ini tombol tambah. Jadi name-nya tambah. Jadi kita ketika ini diklik ngapain gitu kan, logiknya. Nah, di sini variabelnya disimpan, variabel si name dari nama, umur, dan warna disimpan ke gini dengan S dollar ya. Deklarasi variabel di PHP dengan S dollar. Lalu kita melakukan SQL query untuk menambahkan data ke dalam database. Di sini insert into kucing karena nama database kita kucing, nama table kita sorry. Terus value-nya nama, umur, dan warna. Gimana cara kita sebelum kita bisa nge-insert harus kita koneksikan dulu kan ya, file PHP kita ke MySQL kita. Nah, sebelumnya saya sebenarnya sudah membuatnya. Jadi di sini, ups, nah, kita dari kita menginstal XAMPP tadi, dari sini kita bisa membuka ini dari MySQL terus buka admin, sama terbukanya seperti ini. Terus saya membuat database dengan nama belajar PHP. Karena saya juga pertama kali membuat belajar PHP dan membuat MySQL. Di sini kita punya table namanya kucing yang tadi kita SQL untuk insert. Nah ini, sebenarnya kalau pertama buat ini klik new aja terus nanti diinputkan nama database-nya, terus ketika setelah diinputkan nama database-nya diinputkan uh, row-row atau kolom-kolom dari tabelnya sih. Kalau di sini saya kan row-nya ada ID, nama, umur, dan warna gitu. Seperti itu. Nah, kita kembali ke code-nya. Jadi di sini kita setelah membuat database-nya, kita buat config-nya untuk connect ke database. Nah, di sini karena saya baru belajar, setahu saya cara koneksi dari PHP ke MySQL, PHP MyAdmin menggunakan MySQL Connect. Jadi di sini saya punya variabel hostname, hostname-nya localhost default dari MySQL. Terus username root ini juga default dari MySQL, dari XAMPP maksudnya. Dan passwordnya kosong karena defaultnya kosong. Nah, DBName nih database yang kita buat gitu. Yang tadi kita buat di sini. Nah, ini kan saya membuat database namanya belajar PHP, sehingga di sini konfigurasinya belajar PHP gitu, dan kita masukkan ke MySQL Connect. Lalu di sini saya bikin sedikit validasi kondisional gitu. Ketika db connect error, kita echo tuh maksudnya nge-output ke dalam layar gitu ya. Jadi contoh misal di sini namanya kita ubah-ubah gitu. Nah, di sini harusnya ketika saya refresh aplikasinya error karena nggak ada database belajar PHP AAA nih. Nah, itu sedikit validasi sih untuk ketika koneksi gagal gitu. Nah, ini harusnya kalau kita kembalikan di sini sudah normal kembali gitu. Nah, ini sedikit validasinya. Nah, ketika sudah dibuat config-nya, kita perlu mengimport file database tadi dengan cara ini include filenya database PHP karena satu level sama-sama di root. Nah, ini abaikan dulu karena kita baru bahas yang menambahkan data. Di sini query-nya insert into kucing dengan variabel nama, umur, dan warna. Kenapa ID nggak ditambahkan padahal tadi di table kita punya parameter ID ya, karena di sini saya bikin auto increment sih, jadi nggak perlu kita input manual gitu. Jadi secara otomatis MySQL akan membuatkan ID berdasarkan data yang masuk gitu. Kita kembali ke sini, jadi insert
into table kucing dengan parameter variable ini gitu. Eps, dengan value kita ambil dari sini, yang kita ambil dari input yang tadi, nama, umur, dan warna. Lalu ketika SQL-nya sudah, tinggal kita query dari DB. DB itu dari ini, DB MySQL Connect, kan udah diimport filenya, jadi kita bisa manggil DB juga di sini, sehingga DB lalu menjalankan query-nya. Ketika ini sukses, maka kita melakukan output data masuk. Ketika gagal, maka akan keluar output gagal tanpa data gitu. Bisa saya contohkan. Misal kita input eh, nama kucingnya eh, apa ya? Kucing. Umurnya 2, warnanya coklat. Kita klik tambah kucing, harusnya normalnya akan muncul ini ya, data masuk. Kita coba. Nah, ini data masuk gitu. Kalau kita refresh, eh, refresh. Nah, di sini udah nambah nih data kita. Kalau kita cek ke database kita juga harusnya kita refresh juga di sini. Nah, di sini juga bertambah nih, dan ID-nya otomatis dibuat nih 134, tadi ada duanya tapi karena coba-coba saya hapus. Satu, ID-nya 4, namanya kucing, umur 2, warnanya coklat gitu. Berarti berhasil masuk ya. Nah, ini berhasil masuk. Nah, gimana cara kita nampilin daftar kucing di sini? Nah, di sini saya juga ada HTML code untuk menampilkan list kucingnya yang ada di database. Di sini membuat table HTML. Nah, di sini saya juga melakukan SQL gitu. Jadi di sini sederhana karena getnya all, fetch all, select all, bintang to all, select all from table kucing yang tadi. Lalu kita lakukan query juga, kita simpan ke daftar kucing, variabel daftar kucing. Nah, variabel daftar kucing kita for each di bawah gitu. For each daftar kucing as kucing. Lalu ini komponen table juga sih, jadi udah dibuat row-row. Nah, satu hal yang cukup diperhatikan di sini kan ada PHP di antara HTML ya. Jadi ketika seperti ini, echonya ini string tuh jadi misah-misah gitu. Harusnya ini kan nyambung sama ini ya. Tapi karena ini di dalam codingan PHP, ya komponen HTML jadi dipecah-pecah sebagai string gitu. Dan ini variabel kita yang ingin ditampilkan. Seperti itu. Dan kurang lebih tampilannya seperti ini. Kurang lebih sekian penjelasan aplikasi kami di tugas kelompok 4 mata kuliah Introduction to Data Information Management. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, boleh dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.